Shalom teman-teman, kita berjumpa lagi. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian Ku Daki-Daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat berkumpul kembali melakukan ini ibadah. Tuhan, tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita menaikkan pujian lagi, menyanyikan bersama-sama. Dalam Tuhan kita bersaudara. Mari semuanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita menaikkan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau menyertai kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Alkitab. Buka hati serta pikiran kami untuk mengerti firman itu dengan baik. Biarlah firman itu masuk dan bisa tertahan dalam hati kami dan teman-teman semua. Urapi kami semua, Tuhan, dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pada suatu siang, Raja Saul sedang berkumpul bersama beberapa anak buahnya dan putra sulungnya, yaitu Yonatan. Di antara mereka terdapat seorang gembala muda yang sedang bercerita dengan sangat seru. Pemuda yang sangat bersemangat ini bernama Daud. Raja Saul sangat terkagum-kagum dengan semua hal, semua perkataan yang keluar dari mulut Daud. Tapi apakah Yonatan merasakan hal yang sama? Atau apakah Yonatan malah merasa posisinya terancam? Posisi di mana ia merupakan pahlawan yang memimpin umat Allah. Karena sekarang sudah ada Daud yang masih lebih muda, yang berhasil melawan si raksasa Goliat, yang pastinya berhasil lebih muda dan lebih hebat daripada Yonatan. Apakah Yonatan merasakan hal yang sama seperti Raja Saul yang terkagum-kagum, atau malah merasa tidak suka atau iri terhadap Daud? Namun ternyata Yonatan dan Daud malah menjadi sahabat yang sangat akrab. Yonatan menyayangi Daud seperti ia menyayangi dirinya sendiri. Ia sangat suka berteman dengan Daud, dan bahkan ia memberikan baju perangnya kepada Daud, juga busur panah. Dan tentunya itu sangat berharga loh bagi Yonatan, karena Yonatan adalah pemanah yang handal. Jadi hal-hal yang dia berikan merupakan barang-barang berharga kepada Daud. Dan mereka bahkan membuat perjanjian persahabatan yang mengikat persahabatan mereka. Kenapa sih saat itu Yonatan itu langsung mau bersahabat dengan Daud? Padahal kan mereka baru bertemu, mereka baru kenal satu sama lain. Ketika itu Yonatan merasa bahwa Saul bukanlah orang yang ia kenal, yang dulunya taat, baik hati, tiba-tiba berubah menjadi tidak taat lagi kepada Tuhan, malas dan lain sebagainya. Sehingga Daud merasa ia asing dengan ayahnya. Itu merupakan hal yang sulit bagi seorang yang beriman seperti Yonatan. Maka dari itu ketika ia bertemu Daud yang ternyata sangat taat kepada Tuhan, mengikuti semua perintah Tuhan, dan segala hal yang ia lakukan itu untuk Tuhan, itu merupakan sebuah anugerah yang Yonatan dapatkan ketika menemukan Daud. Bahkan Daud bisa mengalahkan Goliat yang si raksasa dengan segala senjata yang ia punya. Tapi Daud punya kuasa Allah dengan melawan raksasa Goliat. Yonatan dan Daud sebenarnya punya banyak sekali perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan umur. Ketika itu Yonatan sudah berumur sekitar 50 tahunan, sedangkan Daud masih sangat muda, sekitar umur 20 tahunan. Tetapi umur itu tidak menghalangi persahabatan mereka, dan mereka tidak memandang umur sebagai satu hal yang bisa membuat mereka itu tidak bisa bersahabat, tapi malah menjadi sahabat yang akrab. Banyak sekali
hal ataupun kejadian-kejadian yang sebenarnya tuh menguji persahabatan Yonatan dan Daud. Daud tahu bahwa Allah akan menjadikan ia sebagai Raja Israel. Tetapi apakah ia menutupi hal tersebut dari Yonatan? Tentu tidak. Ia memberitahukan Yonatan tentang hal ini. Dan apakah Yonatan merasa iri atau merasa kenapa Daud, kenapa bukan aku? Aku kan lebih dahulu ada di sini, aku kan lebih dari Daud. Tentu tidak. Yonatan menerima hal itu dan tidak menjadikan hal itu sebagai permasalahan. Ia juga tidak iri kepada Daud, tidak merasa bahwa Tuhan tidak adil, karena Yonatan tahu bahwa setiap hal, setiap kejadian itu mempunyai arti dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dan ia tetap dengan imannya yang kuat dan tetap percaya kepada Tuhan, meskipun bukan dia yang menjadi Raja Israel. Dan ia tidak menganggap Daud sebagai lawan, tetapi tetap sebagai kawan dan sahabat sejatinya dia, yaitu sahabat antara Daud dan Yonatan. Nah, teman-teman dan adik-adik, menjalin sebuah persahabatan yang baik bukanlah suatu hal yang mudah. Kita memang tidak boleh memilih-milih teman, tapi kita harus bisa tahu mana teman yang baik dan bijak untuk pertemanan kita. Seperti pada cerita Daud dan Yonatan ini, kita juga tidak boleh saling iri hati dan saling menghargai satu sama lain. Dan tentunya saling mempunyai energi-energi dan pemikiran-pemikiran yang positif tentunya, agar persahabatannya juga erat dan setia satu sama lain. Maka dari itu, belajarlah dari Daud yang Yonatan yang tetap bersahabat dengan segala hal dan segala ancaman yang mereka lewati. Maka dari itu, let's go menjadi sahabat yang setia kepada teman-temannya, dan karena hal itu bisa menjadi berkat untuk teman-teman dan adik-adik semua. Jadi, ayo kita bersahabat dengan siapa saja, yang penting itu menjadikan satu berkat kepada kita dan tentunya menjadi hal baik juga untuk kita. Terima kasih. Puji Tuhan atas kebenaran Tuhan yang sangat memberkati. Kita akan terus bersahabat, saling mendukung dan mendorong untuk dalam kebaikan. Mari kita menaikkan pujian Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih.
ibadah pada hari ini, kita akan menaikkan pujian berjalan berserta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Shalom. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk hari ini ibadah kami telah Kau sertai Bapak dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak, dan firman Tuhan telah disampaikan ya Bapak. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat menjadi kekuatan yang baru untuk kita, dapat menjadi berkat yang baru untuk kita Tuhan. Kiranya sertai kita ya Bapak untuk kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak. Kiranya kita boleh tambah lagi kuat berteman satu sama lain Tuhan di dalam Engkau ya Bapa, untuk mendukung satu sama lain, mendorong satu sama lain menjadi lebih baik lagi Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Kiranya apa yang kami lakukan dalam aktivitas kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pertemanan kami dapat memuji memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah ini ya Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.